Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ustazah kelas 4 semuanya? Semoga antum semua dalam keadaan sehat semua tentunya ya. Oh ya teman-teman, kali ini antum bersama Ustazah Isel. Zaisel akan menyampaikan mata pelajaran IPS. Untuk itu, silakan antum simak materi dari Ustazah ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan. Sebelumnya, materi tentang jenis sumber daya alam ini sudah pernah kita pelajari di tema-tema kita sebelumnya. Untuk itu teman-teman, ini bisa antum jadikan pendalaman materi atau pengayaan tentunya. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan, Ustazah ingin bertanya, apakah antum masih ingat apa itu sumber daya alam? Tentunya antum harus ingat ya. Tapi kalau seandainya antum lupa, Ustazah akan ulangi apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam tentunya, yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis sumber daya alam. Antum sudah mengetahui sebelumnya, sumber daya alam itu terbagi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa? Yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia dengan cara misalnya ditanam atau diternak kembali. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya yang sangat terbatas. Hal ini dikarenakan proses pembentukan sumber daya alam itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali teman-teman. Nah, jika ia digunakan secara terus-menerus akan habis seperti itu. Sekarang kita masuk kepada pembagian sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yaitu ada dua, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Contoh sumber daya alam hayati adalah hewan dan tumbuhan. Masing-masingnya memiliki manfaat berbeda-beda. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Contohnya ada air, tanah, udara, dan barang tambang. Nah, di sini Ustazah melihatkan kepada antum contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, seperti binatang ternak, sayur-sayuran, buah-buahan, atau tanaman. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk kepada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di sini Ustazah memberikan contoh batu bara, minyak bumi, emas, timah, gas alam, tentunya banyak lagi yang lainnya. Teman-teman bisa mencari referensi atau sumber bacaan seperti modul dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan sumber daya alam tentunya teman-teman ya. Nah, kalau di modul antum itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terbagi atas 3 kelompok, yaitu sumber daya alam bukan logam, sumber daya alam logam, dan sumber daya alam industri. Nah, ini teman-teman contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di sini Ustazah memberikan 3 contoh ya teman-teman. Contohnya di sini batu bara, pemanfaatannya bisa menjadi bahan bakar. Ada emas dan perak. Emas dan perak bisa dijadikan perhiasan.
Tentu banyak yang lainnya contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Silahkan teman-teman cari tahu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada pemanfaatan sumber daya alam. Secara umum, Ustazah memberikan 7 contoh manfaat sumber daya alam. Nah, yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia, teman-teman. Ini contohnya seperti padi, gandum, sagu, jagung, dan lain sebagainya yang menjadi sumber utama kebutuhan pangan manusia. Teman-teman bisa mencari contoh lainnya di modul atau di sumber buku lainnya. Yang kedua, sumber energi dan bahan bakar. Nah, contohnya apa? Ada matahari, kemudian ada air, juga bisa dijadikan sumber energi ya, bisa jadi energi gerak gitu. Kemudian bahan bakar, contohnya minyak bumi yang diolah seperti bensin, premium, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sumber energi pembangkit listrik. Tentunya yang sering kita dengar adalah PLTA. Kemudian kalau di negara lain juga sudah menggunakan tenaga surya ya teman-teman sebagai pembangkit listriknya. Dan juga sudah ada negara yang mengolah dari pembangkit listriknya dari tenaga angin juga. Oke teman-teman, selanjutnya untuk pengembangan teknologi. Nah, teknologi setiap waktu itu mengalami perkembangan teman-teman. Tentunya tidak lepas dari sumber daya alam yang ada di bumi ini. Kemudian yang kelima, menjaga keseimbangan alam. Sumber daya alam jika diambil secara terus-menerus tentu akan habis jika tidak dibatasi pengambilannya. Maka untuk menjaga keseimbangan alam, sumber daya alam itu harus kita jaga kelestariannya. Kemudian sebagai penyuplai oksigen, contohnya kita menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang teman-teman, karena sumber oksigen di bumi ini berasal dari tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Selanjutnya yaitu sumber mata pencaharian atau pendapatan. Nah, bagi setiap manusia tentunya mencari pendapatannya itu berasal dari pekerjaannya atau dari mata pencahariannya. Nah, sumber daya alam itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mata pencaharian manusia. Misalnya, sumber daya alam padi itu dijadikan mata pencaharian oleh petani padi. Dan lain sebagainya, contoh-contohnya bisa teman cari di referensi lainnya. Nah, teman-teman, di sini juga ada manfaat dari beberapa sektor ekonomi. Yang pertama, Ustazah ambil hasil pertanian. Itu ada contohnya padi dan kacang kedelai. Kita harus tahu pemanfaatannya, teman-teman. Nah, dari hasil pertanian ini banyak sekali. Di sini hanya Ustazah kasih 2 contoh dan teman-teman boleh mencari contoh-contoh lainnya. Padi bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan pokok ya. Bahan pokok makanan manusia. Kacang kedelai menjadi bahan utama pembuatan tahu, tempe, dan susu kedelai. Kemudian hasil perkebunan, di sini Ustazah memberikan contoh tebu dan karet. Kalau tebu, pemanfaatannya adalah bahan utama gula pasir. Kalau karet, bisa menjadi bahan pembuat ban. Selanjutnya hasil peternakan. Ada sapi, ada kambing. Ini bisa pemanfaatannya diambil susunya juga bisa sebagai sumber protein, dagingnya juga sebagai sumber protein hewani. Selanjutnya hasil laut dan perikanan. Di
Di sini ada ikan dan mutiara. Ikan sebagai sumber protein hewani, mutiara bisa dimanfaatkan sebagai perhiasan. Hasil tambang ada minyak bumi dan grafit. Kalau minyak bumi bisa menjadi bahan bakar. Grafit, pensil yang antum gunakan itu hitamnya berasal dari grafit. Tentunya masih banyak contoh-contoh lainnya, silahkan teman cari tahu ya. Nah, teman-teman, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai jenis sumber daya alam dan manfaat sumber daya alam itu. Silahkan teman-teman mencari tahu apa saja jenis sumber daya alam yang ada di sekitar kita dan bagaimana pemanfaatannya. Untuk itu, teman-teman, silahkan antum kerjakan latihan berikut sebagai evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini latihannya ya teman-teman. Silahkan antum kerjakan latihan ini. Antum buat saja latihan ini di modul IPS halaman 109. Karena di halaman 109 itu ada sedikit ruang agar tidak hilang latihan ini. Silakan antum garis rapi-rapi di modulnya seperti contoh ini, dan silahkan antum buat apa pemanfaatan dari 10 sumber daya alam yang Ustazah kasih contoh ini ya. Nah, tentu kalau antum tidak tahu apa bentuk pemanfaatannya, antum boleh baca di modul. Kalau sekiranya tidak ada di modul, antum boleh bertanya dan kerjasama dengan ayah bunda. Demikian pembelajaran kita hari ini teman-teman kelas 4 semuanya. Semoga dengan ini antum tambah bersemangat belajarnya ya. Hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.